rahmatullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia, di beberapa majelis yang saya hadiri ada pertanyaan-pertanyaan. Di antara pertanyaan-pertanyaan itu ada yang berkaitan dengan ibadah kurban. Tiga pertanyaan berkaitan dengan kurban. Pertama, bolehkah satu ekor kambing untuk kurban satu keluarga? Bolehkah satu ekor kambing untuk kurban satu keluarga? Jawabnya boleh. Boleh. Didasarkan hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 5203 dan Imam Abu Dawud. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi kabsin. Riwayat lain bi kabsaini akrona wa yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanduru fi sawadin fa utiya bihi liyudhiya bihi. Qala ya Aisyah halumil mudiyah. Summa qala ashabiha bihajarin. Fafa'ala. Summa akhadaha wa akhadha al-qabsha. Summa gabahahu. Summa qala bismillah. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Summa dhuhabihi. Dari si Siti Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk diambilkan satu kambing gibas, riwayat lain 2 kambing gibas yang bertanduk, yang di kakinya ada warna hitam, di perutnya ada warna hitam, di matanya pun ada warna hitam. Lalu kambing itu didatangkan ke hadapan Rasul untuk ibadah kurban. Kemudian Rasul berikan perintah kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, ambilkan pisau. Asahlah pisau itu hingga tajam dengan batu. Lalu oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, perintah Rasul itu dilaksanakan. Setelah pisau tajam diambil oleh Rasulullah, lalu kambing itu pun dipegang oleh Rasul. Kambing ditidurkan, siap untuk disembelih. Rasul pun membaca bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, terimalah hewan kurban ini, ibadah kurban ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Lalu oleh beliau disembelih. Jadi satu kambing kurban untuk satu keluarga boleh. Tapi ingat, Rasul pun pernah berkorban 7 ekor unta untuk istri-istri beliau. Jadi terlalu pelit buat Anda yang mampu membeli satu sapi untuk satu keluarga, kok cuma berkorban dengan 1 ekor kambing. Bolehnya boleh. Satu sapi buat 1 orang boleh. Karena ibadah kurban, ibadah bagian dari ibadah mal, ibadah harta. Semakin banyak yang kita keluarkan, tentu semakin baik. Pertanyaan berikutnya, apa hukumnya menjual kulit kurban? Apa hukumnya menjual kulit kurban?
Jawabannya, jika yang menjual kulit korban ini si pengurban, maka tidak boleh. Jika yang menjual itu si pengurban, maka tidak boleh. Sama artinya dia berkurban dengan hewan tanpa kulit. Jangankan tanpa kulit, satu kupingnya putus saja, cacat, itu sudah tidak memenuhi syarat hewan kurban, apalagi tanpa kulit. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi disahihkan oleh Imam Al-Hakim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa saja pengorban yang menjual kulit hewan kurbannya, maka enggak ada kurban buat dia. Jadi menjual kulit kurban, menjual kakinya, menjual tanduknya, atau apapun bagian dari hewan kurban, jika itu dilakukan oleh si pengurban, maka itu tidak boleh. Kurbannya menjadi tidak sah. Kalau korbannya korban nazar, korban wajib, berarti nggak bolehnya haram. Karena dengan itu berarti tidak melaksanakan kewajibannya. Tidak melaksanakan kewajiban, hukumnya haram. Nah, kalau korbannya korban sunnah, tidak melaksanakan sunnah, hukumnya tidak haram. Berarti nggak bolehnya ya tidak sampai tingkatan haram kalau korbannya korban sunnah. Kalau yang menjual kulit korban itu si penerima manfaat korban, ini pun harus dilihat. Karena penerima manfaat kurban ada si pengurban, ada penerima atas nama hadiah, yakni orang-orang kaya, orang-orang yang tidak fakir miskin, dan yang ketiga penerima atas nama sodaqah, fakir miskin. Kalau yang menjual kulit kurban atau yang menjual tanduk ini penerima dari kalangan orang kaya, orang yang dihadiahi daging kurban dan lain sebagainya, itu tidak boleh dia menjualnya. Kalau penerima itu orang kaya, dia menerima atas nama hadiah hanya untuk dinikmati. Hanya untuk dinikmati. Tapi kalau penerima itu dari kalangan fakir miskin, mutlak dia boleh mengapakan saja bagian dari kurban yang dia dapatkan. Dapat daging 20 kilo, dia jual 15 kilo boleh. Kalau si penerima ini kalangan fakir miskin, bukan kalangan orang kaya. Dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyatil Kuwaitiyah, di sana ditegaskan, waqala Syafi'iyyatu, berkata ulama-ulama madhab Syafi'i, la yajuzu lil mudhhi bai'u syai'in minha. Tidak boleh bagi orang yang berkurban menjual bagian apapun dari hewan kurbannya. Wa kadzalika la yajuzu lil ghaniyyi al muhda ilai. Demikian juga bagi orang kaya yang diberi hadiah hewan kurban, diberi hadiah daging kurban, kulit kurban, atau tanduk hewan kurban, nggak boleh dia menjualnya. Bikhilafil fakiri al mutasaddaqo alai. Beda halnya orang-orang fakir miskin yang diberi sedekah manfaat kurban, dagingnya, kulitnya, dan lain sebagainya. Fa innahu yajuzu lahul bai'u, bagi fakir miskin dia terima daging kurban, kulit kurban, kepala kurban, boleh dia jual. Al-Mawsu'atul Fiqhiyatil Kuwaitiyah. Bagaimana kalau yang menjual itu panitia kurban? Dalam hadis tadi, hadis yang melarang jelas, yang dilarang menjual adalah pengurban. Bagaimana kalau panitia kurban? Jawabannya, jika panitia itu menempatkan diri sebagai kepanjangan tangan pengurban, tidak boleh.
Tapi kalau panitia itu bagian dari fakir miskin yang membantu pengurban, ingat, jika panitia itu menempatkan diri sebagai bagian dari penerima manfaat korban dari kalangan fakir miskin, lalu dia mendapatkan bagian kulit, boleh dia jual. Kembali ke al-mawsu'atul fiqhiyatil kuwaitiyah. Satu pertanyaan lagi, bolehkah daging kurban disimpan sampai berhari-hari? Harus difahami, pada masa-masa awal adanya ibadah kurban, saat itu yang berkurban sedikit. Yang meminta, yang memerlukan manfaat kurban, daging kurban dan lain sebagainya, jumlahnya banyak. Di masa awal kurban, ketika ada orang menyembelih hewan kurban, berbondong-bondong orang datang untuk meminta. Yang bahasa Rasul itu disebut ad-dafah. Orang yang berbondong-bondong datang untuk meminta. Kalau sekarang mengajukan meminta kupon, meminta jatah kurban. Nah, di masa awal jumlah pengurban sangat sedikit, tidak sebanding dengan penerima manfaat kurban. Pada saat itu Rasul melarang orang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Ketika ada yang sampai menyimpan lebih 3 hari, menandakan daging kurban tidak terjadi pemerataan. Ada yang menerima banyak, ada juga yang tidak. Belakangan, ketika pengorban semakin banyak, nyaris semua masyarakat mendapatkan manfaat korban, larangan itu dicabut oleh Rasul, tidak lagi diberlakukan. Dasarnya hadis sahih. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama nahaitukum li ajli daffah allati daffat alaikum fakulu waddakhiru watasaddaqu. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Muslim 3643 dan Imam An-Nasa'i. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melarang kalian dulu menyimpan daging kurban karena banyaknya orang-orang yang datang meminta jatah kurban. Mereka datang kepada kalian yang menyembelih hewan kurban. Sekarang hal itu sudah tidak terjadi. Karena itu, fakulu, makanlah, wadakhiru, simpanlah, watasodaku, dan sedekahkanlah. Jadi menyimpan daging kurban tahun ini disimpan sampai tahun depan nggak ada masalah, karena saat ini nyaris semua masyarakat fakir miskin sudah mendapatkan manfaat kurban karena banyaknya umat Islam yang semangat untuk berkorban. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.